Panther 2013 warna putih. Grand Max 2015 kondisinya seperti ini. Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Ngopas Ngapak. Untuk kali ini kami lagi kedatangan tamu dari CKS Bogor, namanya Mas Dedi, dan beliau itu di sana biasa bermain dengan mobil-mobil lelang. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau mengorek informasi terhadap permainan dunia lelang seperti apa aja, dan semoga aja untuk video kami kali ini bisa mengedukasi teman-teman yang ingin ngerti tentang dunia lelang. Iya Mas ya. Nah, untuk yang pertama Mas Dedi, ini pertanyaan kami itu, proses awal ikut lelang itu caranya seperti apa aja? Maksudnya dari awal sampai mendapatkan mobil itu prosesnya seperti apa, ribet atau enggak Mas? Ya dibilang ribet sih sepertinya tidak. Prosesnya ya kita pendaftaran awal pastilah menaruh jaminan, seperti kita ngambil mobil luar pasti ada jaminan. Nah dia bahasa dia kan NPL. NPL per unit. Berarti NPL itu per unit. Yang pertama kita harus pendaftaran atau NPL ya. Nomor pendaftaran lelang ya, NPL ya. NPL pendaftaran lelang kan. Ya, terus yang kedua NPL itu per unit hitungannya. Oh, beli NPL 1 ya berarti mobilnya 1 unit. Oke, terus ya dengan pendaftaran itu dengan biaya lumayan juga sih, 5 juta per unitnya, per NPL-nya. Untuk semua lelang? 1 unit. Enggak, maksudnya untuk semua yang kendaraan pada lelang, pada lelang sama? Sama. Itu belum termasuk admin, itu baru awal. Sesudah itu kita setelah pendaftaran dan beli NPL, pendaftaran juga bukan daftar begitu saja, dengan fotokopi KTP. Yang mau soalnya kan nama kita tercantum nanti di data itu. Oke. Ya. Setelah kita mendaftar dan masuk nama kita di atas, baru kita keluar dapat kertas NPL itu untuk ikut lelang. Ikut pesertanya. Gue ngecung-ngecung kayak gitu Mas. Itu nanti. Oh, nanti. Ya itu kan setelah itu baru kan di situ ada pemberitahuan semacam open house. 3 hari sebelum lelang mulai kan ada open house untuk pengecekan unit. Oke. Dan tes drive apa segala. Setelah 3 hari kemudian baru kita pelelangan mulai NPL, baru kita beli NPL tadi. Oke, ya. Harga dengan awal dasar emang semurah mungkin, tapi kan belum untuk open bid belum tentu sama kita. Ini biasanya bagi teman-teman yang terbiasa dengan melihat video di channel sebelah, itu kan banyak yang bikin konten lelang gitu kan, nanti open bid sekian, padahal open bid itu nanti akan tetap meninggi, naik ya. Belum tentu itu langsung dapat lah kita. Per 1 bid berapa itu Mas? Untuk mobil? Kenaikannya 5 juta. Kenaikan ngebidnya ada yang 2 juta, 1 juta. Dasarnya berapa? Dasarnya ya 500 pas 1 kali bid ya. Nah jadi misalkan open bid di situ angka mobil contoh kayak Innova diesel 2013 itu kan dibuka open bid 80, nanti per naiknya minimal di angka 500.000. Nah kalau misal banyak pedagang juga yang mengikuti lelang, itu biasanya langsung di angka 80 naik ke 200 ya kan, 100 gitu ya. Ada juga yang melebihi dari situ. Iya, oke. Nah selepas nanti kita menangin lelang, kita juga harus bayar apa lagi itu Mas? Admin berapa? Tergantung pelelangan sih. Tergantung tiap balai lelangnya? Tiap perusahaan beda-beda. Ada yang 1.250.000, ada 1.500.000, ada 17,5 sampai 2 juta. Oke. Jadi video semua perusahaan itu sama adminnya. Oke. Jadi untuk video kami kali ini mungkin agak durasi panjang. Mumpung juga ketemu sama yang ahlinya lelang di daerah. Belajar juga Mas. Di daerah Bogor gitu. Daripada kita mengambil narasumber yang lain yang nggak ngerti tentang dunia lelang, kan nanti Anda juga bakalan kurang paham dengan dunia lelang seperti itu. Nah, terus selepas kita tadi ikut lelang, terus nantinya kita menangin, bayar admin, tinggal bawa pulang. PPKP menunggu 2 minggu. 2 minggu sampai ada 29 hari. 1 bulan? Ada. Oke. Tuh PPKP juga nggak ready, nanti harus tergantung Mas. Ada yang ready kan di situ. Keterangan. Di lotnya kan ada. Oke. Di lot itu ada BPKB ready dan tidak. STNK ready juga nggak ada di terangannya. Oke. Ya, berarti tergantung di lotnya. Benar-benar.
Nah, terus selanjutnya nih saya kepengen nanya tentang kekurangan dan kelebihan bermain lelang. Ini sudah banyak banget yang udah tak tulis, ada 8 poin ya. Nah, untuk yang pertama, kelebihan bermain lelang, di sini tertulis bahwa surat-surat jaminan valid. Valid. Ya kan, dalam arti untuk BPKB, Valid, STNK. tapi ya durasinya ini lama. Ada yang 2 minggu sampai sebulan tadi itu. Untuk nunggu BPKB Nunggu, keluar. Oke, jadi dari balai lelang nanti akan membayar atau menebus ke finance-nya atau yang dititipin. Benar. Atau yang nitipin gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi misal Anda beli mobil di balai lelang itu surat-surat memiliki jaminan hukum ya. Ada. Oke. Terus yang kedua, banyak pilihan kendaraan. Nah, di balai lelang Anda tergantung mau ngambil yang mana atau sesuai budget mana. Semuanya ada pilihan, dari mobil yang mahal sampai yang termurah, dari yang bosok sampai yang mewah. Bosok sampai yang busuk. Bosok sampai busuk. Ada. Sampai mobil yang terbakar juga ada. Rangka juga ada. Rangka toh. Ada. Rangka tapi BPKB Ada. Oke. Istilahnya mobil yang terbakar apa-apa ada. Oke, iya. Banyak pilihan kendaraan yang kedua ya. Yang ketiga, kalau bagi pedagang itu perputaran biasanya cepat, ya kan? Sebenarnya kata saya sih lambat sih mas. Untuk lelang lambat. Untuk kita buat dagang gitu ya. Kenapa nggak lambat coba? Umpama kita punya konsumen, apa customer kan? Kita ngambil di lelangan, sedangkan BPKB-nya Oh lama. iya, oke. Kita kan buat untuk perputaran uang jadi lambat kan? Belum lagi untuk repair, Nah, repaint, buat ngerapiinnya rawatan di rumah. Kalau untuk buat dagang, kalau kata saya sih lambat. Oh iya betul. Berarti salah ya perputaran cepat. Tapi ya terserah. Kalau kata saya, tergantung tapi kan yang gimana ngomong orang-orang ya. kan beda-beda. Oke. Mungkin dia buat stok yang untuk showroomnya bercabang-cabang, nggak tahu juga kan. Di sana, di sini untuk stok lah. Tapi kalau untuk putaran kayak saya apa yang lain, teman-teman yang buat dagang cepet, lambat jadinya. Orang kan untuk pelemparan itu kan otomatis nanya surat-surat dulu. Ready apa enggak? Betul. Kalau nunggu seminggu apa sebulan orang otomatis perputaran uangnya nanti jadi lambat kan? Betul. Iya. Ini perputaran jelas Pasti lambat. cepat atau lambat tergantung Surat-surat tadi. yang mengartikan ya. Oke. Terus yang keempat, ini harga kompetitif, betul nggak mas? Harga kompetitif itu bagi mereka yang ngerti tentang mobil, Kendaraan. iya ngerti tentang kendaraan. Karena kalau semisal Anda yang orang awam ikut lelang, bisa-bisa keblosok. Oh jangan. Kenapa Justru jangan? Orang kalau nggak ngerti main mobil, kalau masuk lelang, ya kita kan nggak tahu. Kecuali dia uang mekanik, nggak tahu juga. Pikir master ya, atau yang bagian inspeksi kendaraannya. Kalau main lihat dari body ya, semua mobil pasti bagus. Betul. Kalau mesin kita nggak tahu kan. Betul. Lagi rawan untuk metik apa segala yang lain. Betul. Terus selanjutnya, kelebihan dalam berlelang menurut Mas Dedi apa lagi mas? Ya kalau untuk menurut saya sih, kalau cari keuntungan sih memadai untuk lelang. Tapi kalau untuk buat memuaskan customer, saya mendingan nyari di luar daripada lelang. Dan saya pribadi sendiri. Kenapa? Karena di luar itu kan master lebih banyak daripada di lelang. Lelang itu orang semata-mata mencari keuntungan komisi. Kenapa? Kan di situ kan banyak joki. Oh iya, lupa lagi. Joki buat untuk ngeceknya, joki buat ngambil ininya, itunya pasti selalu uang lagi. Lebih baik saya mendingan belanja kendaraan itu untuk dagang atau pakaian sendiri di luar, pemakai langsung. Itu pertama udah valid, surat-surat yang kedua, kunci serep pun pasti ada. Kalau di lelang nggak ada, soalnya kan dia barang tarikan. Oke. Paling kunci satu yang tergantung di kontak. Dan surat-surat pun ada komplit, ada nggak, seperti faktur pasti suka nggak ada. Ada STNK juga nggak ada, soalnya barang tarikan sih. Tapi BPKB pasti ada BPKB pasti, soalnya kan barang leasing tarikan. Iya, karena dijaminkan ya. Dijaminkan. Makanya saya lebih cenderungnya ambil ke pemakai langsung. Terus kekurangan dari lelang nih, ini asik dibahas nih. Karena pasti dalam sebuah hal kan ada yang namanya kekurangan dan kelebihan ya. Nah, untuk kekurangan mengikuti lelang, yang pertama itu kita tidak mengetahui historis kendaraan, betul kan? Karena yang namanya di balai lelang itu kan mobil dari mana aja pasti masuk ke sana. Contoh kayak
mobil jelek dan bekas banjir itu seperti apa mas? Ya kalau belum ada pakarnya sih susah juga sih mas ya. Ya mungkin ya harus keluar biaya lagi nantinya. Bayar kirim master? Nah seperti itu, Atau mekanik di sana kan suka ada menyediakan untuk buat biasa pengecekan atau kita bawa dari luar. oh jasa inspeksi ada? Ada, suka ada. Tapi jasa inspeksinya itu yang independen atau yang dari mana? Apa dari balai lelang sendiri? Suka ada dari penyediaan dari sana, suka ada. Dari balai lelang? Ada. Tapi mereka juga kan ada yang dibajetin, istilahnya ada yang patokan harga. Berapa untuk biayanya itu? Ya nominal sih anggaran 300 sampai 500 pasti keluar kan. 300 sampai 500 untuk ngecek itu mobil? Ada. Nanti hasilnya akan di print out atau mungkin hanya laporan mas ini kayak gini ini? Nah pastilah laporan. Oh, nggak ada data validnya, data mati nggak? Ya tapi ya, kalau kita istilahnya keuntungan untuk pengecekan mendingan dari luar yang istilahnya independen? orang kenal dekat lah. Oke. Namanya di balai lelang, dia kan yang jelek dibilang bagus kan gimana cara barangnya keluar kan. Betul, iya. Umumnya. Iya, umumnya seperti itu. Oke, itu seperti itu ya. Jadi kita nggak bakal ngerti tentang kesusahaan kalau beli di luar untuk orang lain atau orang umum. Biasanya tuh kita ngerti bekasnya siapa, perawatnya Istilahnya tahu riwayatnya lah ya. Riwayatnya ngerti, gitu kan. Terus yang kedua, kondisi mobil bisa saja buruk, betul nggak? Bisa. Contoh kayak apa namanya, udah beli, nanti kita di saat bawa pulang mobilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tuh. Yang selebihnya itu tentang kekurangannya dalam hal test drive yang bisa dikatakan lebih lama. Karena di balai lelang itu test drive ada nggak mas? Setiap perusahaan sih beda-beda sih mas ya. Ada yang memadai lokasinya gitu loh. Soalnya udah numpuk-numpuk sih. Jadi otomatis nggak bisa. Sempit ya? Nah itu dia. Okay. Palingnya kita tes drive-nya tes matic doang kalau istilahnya transmisinya itu untuk bagus apa enggaknya. Kalau untuk perjalanan susah sih mas. Soalnya udah padat, tempatnya juga nggak memadai. Paling ya setiap perusahaan ada juga memadai buat untuk test drive, cuman berapa meter lah jaraknya. Maju mundur ibaratnya. Ya kalau test drive hanya sekedar 10 meter mungkinnya kita nggak bisa ngecek di kaki. Nggak tahu. Iya kan. Ya kalau masternya mungkin ya mobil diem mungkin bisa dari untuk pemutaran kita nggak bisa ngerti. Iya, yang paling utama kan untuk tes sebenarnya bukan di hal lain, tapi yang jelas biasanya untuk test drive itu hanya di kaki biasanya. Betul. Berarti kurang jelas. Yang selanjutnya itu tidak berasuransi. Contoh, yang sekedar udah beli ngambil dari lelang, udah beli udah putus gitu kan mas. Udah. Tidak ada asuransi untuk kendaraan mobil untuk Pengembalian barang. Pengembalian barang nggak ada. Kecuali dari surat-suratnya itu ada kesalahan, bikin bisa. Tapi kalau udah keterangan sesuai valid apa kita semua, kita ngambil umpama Innova ibaratnya 2005 nyampe di rumah, pengennya 2008 ganti lagi nggak bisa. Iya ya. Itu kesalahan dia sendiri. Iya betul. Tapi kalau udah belanja kita udah putus itu keluar, udah bisa balik enggak. Jadi kesimpulannya gini, kita udah nyampe di ujung obrolan ini. Kesimpulannya menurut Mas Dedi, kalau kita mau ikut di dunia lelang tentang lelang mobil, itu apa saja yang harus diperhatikan Mas? Contoh bagi teman-teman yang melihat video ini, yang nonton video ini, biar nanti nggak keblondrok atau nggak salah dalam memilih mobil lelang. Saran dari Mas Dedi apa Mas? Ya menurut saya sih utamakan mesin, bodi, interior sih. Mesin, bodi, interior ya. Dan surat-surat pastilah kan di lot ada keterangan. Jangan salah baca, soalnya keterangan segitu banyak mobil, nanti keterangan di atas komplit, ternyata yang diambil di bawah. Itu bisa fatal, soalnya namanya lelang, kita kan pembelian itu nggak bisa bolak-balik. Apa namanya, kembalian barang lagi. Iya, soalnya pedagang ya Mas ya. Kalau pedagang, Mas ini mobilnya tak kembaliin lagi atau tukar yang lebih mudah kan bisa. Masih mending, bisa dikonfirmasikan. Oke, terus yang selanjutnya lagi caranya terlepas untuk cek di eksterior, interior sama mesin bagi orang awam yang nggak pernah ngerti tentang dunia lelang. Ya paling dari pajak kali Mas ya. Pajak? Pastinya, kan kadang-kadang kan dilihat
apa namanya blokir enggaknya kan nggak tahu. Orang awam kan taunya lihat di STNK di lot, oh pajak sekian mepet ya bisa diperpanjang. Tapi kalau orang pedagang, pemain-pemain mobil pasti kan dia cek nopol. Betul. Ada aplikasinya ya. Ada keterangannya ini mepet bulan sekian mau habis, apa ini udah diblokir kan kelihatan. Kalau orang awam kan kasihan, kadang suka lihat udah tergiur barang bagus harga murah terjangkau dengan uang di pribadinya, ternyata pas keluar dari sana dipakai sebulan 2 bulan nggak bisa dipajak. Betul. Padahal di lelang itu selain itu juga itu banyak mobil yang bekas banjir, yang ada bekas insiden tabrakan, pasti, ya bekas kebakar. ada insiden Itu kebanjiran yang fatal banget mesin. Kalau tabrakan masih mending bisa disulap, ibaratnya tulang-tulang bengkok bisa diluruskan. Kalau mesin nggak bisa disulap, mau nggak mau kan turun. Betul. Butuh biaya besar. Betul. Ya namanya lelang, risikonya besar, harus hati-hati. Lebih baik sih bawa masternya atau kita belanja di luar. Betul, gitu. Dah, terima kasih Mas Dedi. Dan jadi kesimpulan yang bisa kami dapat tuh, di saat Anda ingin membeli mobil secara lelang, perhatikan yang paling awal tuh dalam hal kondisi eksterior, itu banyak cat yang sudah ori atau enggak. Terus yang kedua, bagian di mesinnya ada yang rembes. Kalau misalnya mobil matic, cek maticnya. Dan yang keempat gitu ya, itu kalau Anda bukan orang yang biasa bermain mobil, harap bawa orang luar atau bengkel, rekanan, atau gear master gitu loh, biar nanti nggak keblondrok. Dan yang ketiga, cek harga secara umum. Betul. Ya kan? Jadi itu aja untuk saran dari kami. Dan bagi teman-teman yang ingin bermain di dunia lelang, semoga nanti nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Contoh bukan pajak, Suka teledoran. keteledoran gitu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kami kali ini. Jika Anda suka dengan video otomotif, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel ini total membahas seputar dunia otomotif. Saya Jack Putra Diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam selalu dan thank you.